Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, ini mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik putusan Mahkamah Agung yang mengubah syarat pencalonan kepala daerah. Anies menilai perubahan aturan tersebut hanya untuk keuntungan pihak tertentu guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Kemarin kan waktu dari Pilpres kan Pak Anies kan bersuara terkait dengan peraturan yang diubah untuk Mas Gibran. Nah kalau sekarang kan ada Mas Kaisang yang diubah aturannya, tapi sekarang Mas Kaisang dipasangkan dengan Pak Anies nih, apakah juga akan bersuara juga nih Pak? Begini, peraturan itu tidak untuk diubah-ubah. Peraturan itu dijalani, peraturan itu ditaati. Itu prinsip. Jadi menurut hemat kami, sekarang kita serahkan nanti bagaimana itu KPU menyikapi. Tapi menurut saya yang disebut sebagai aturan main itu tidak diubah-ubah dalam perjalanan. Itu bener. Anda main catur, tengah-tengah main catur, aturannya diubah, repot ya. Berarti Mas Kaisang nggak masuk kriteria ya Pak Anies ya? Repot, Mas Kaisang nggak masuk kriteria. Kampung bayam lebih penting. Kampung bayam lebih penting, Pak. Berarti masuk kriteria nggak Pak? Masuk kriteria nggak Pak? Makasih ya Pak. Makasih Pak. Makasih Pak Anies. Makasih Pak Anies. Mas, ini kan udah mulai keliling-keliling Jakarta, apakah ada pemanasan untuk siap maju di Pilgub Jakarta? Oh, saya kan tinggal di Jakarta. Masa saya nggak boleh jalan-jalan di Jakarta? Tapi kan Masa saya Kiranya kampanye jalan-jalan ke guys. Grand Indonesia dikira saya kampanye? Nah. Juga enggak. tapi kan ini kan Enggak, tadi kan saya bilang saya dulu punya kantor di sini. Ya. tapi kan Mas Kaisang membagi-bagi buku seperti caranya Mas Gibran juga saat belusukan waktu Pilpres nih Mas. Saya duluan. Mungkin Mas Gibran yang meniru saya. Tujuannya buat apa Mas? Kenapa? Tujuannya untuk apa? Bagi-bagi buku itu? Ya nggak apa-apa, kan souvenir biasa. Selalu bawa barang aja untuk berbagi sama anak-anak di sini. Mas sedikit pun tentang pilkada ini sudah ada Kenapa? gambaran belum nanti kira-kira? Kalau misalnya melihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Udah ada komunikasi tersendiri nggak sih dengan Pak Anies untuk Pilgub Jakarta? Selama ini belum ada komunikasi, tapi Ya. sekedar info aja Nah, ya ini, buat teman-teman semua, dan saya kira sudah tahu Pak Anies sama saya ini kan beda. Udah ya, yuk. Ya ini guys yang mengejutkan, padahal sebelumnya tadi kan dia kayaknya ada ketertarikan kepada Pak Anies guys. Tapi Pak sekarang bilangnya seperti itu guys, bahwa Pak Anies dan Kaisang itu berbeda guys. Jadi itu gimana guys? Mungkin nggak terjadi duet Anies Kaisang di Pilkada Jakarta? Mungkin saja, Ah. dalam pengertian mungkin, mungkin guys. kalau orang melihat kekuasaan itu sekedar bagaimana memenangkan pertarungan. Kalau pertarungan itu sekedar memenangkan kekuasaan. Jadi kalau misalnya orang mau menang kekuasaan dengan politik gentong babi lagi, saya bilang segentong-gentongnya sebabi-babinya gitu, maka bisa saja. Kan ada relawan yang Ya. sudah menggaungkan pasangan Anies Kaisang. Nggak mungkin Kaisang Anies ya, Anies Kaisang, karena mantan gubernur tidak boleh menjadi wakil gubernur ya. Jadi kalau dipasangkan dengan siapapun, Anies pasti harus menjadi calon gubernur kan begitu. Nah itu sudah ada. Nah orang seperti itu saya kira hanya melihat bahwa politik itu hanya soal menang dan kalah, bukan soal value, bukan soal nilai. Oke. Gitu. Jadi kalau Anies berpasangan sama Kaisang di Pilkada Jakarta, Bang Refli bubar ya? Nggak dukung Anies lagi ya? Pasti nggak dukung. Nah, Pasti ini, itu guys. ya Bang? Ya pasti nggak dukung. Nih baru mantap nih. Udah cocok ya jadi politisi ya. Kemarin ngomong apa, sekarang Ya. ngomong apa. Ini udah cocok nih jadi politisi. Keren, keren, keren. Tapi jangan jadi cawagup lah, Kaisang. Jadi cagup. Ya kan? Abang udah wapres. Abang ipar cagup di mana tuh namanya itu? Sumut. Jangan dong, jangan jadi cawagup, cagup. Baru mantap. RK-nya aja yang cawagup. RK yang jadi wakil. Ini sindirannya 65% menang halus tapi lah. menohok guys. 65% menang. Oke. Maju terus. Anak presiden masa jadi cawagup? Jangan. Cagup pasti menang. 65%. Ya kan?
Nah, kita tunggu nih reaksinya PKB nih. Kemarin kan, wah, Mendukung, guys. Anies Kaisang, sat set Ya. sat set gitu kan. Sepertinya Gimana coba PKB ini nih kalau geleng-geleng seperti kepala nih. diginikan itu, Kita guys. tunggu Iya respon kan? PKB seperti apa. Gimana responnya? Ya. PKB berdiri sendiri lah, ya. Perubahan-perubahan, keberlanjutan. Ini dengar-dengar nih Anies agak goyang-goyang nih, digoda nih sama Sandiaga Uno nih. Sandiaga Uno bilang kalau Anies motonya keberlanjutan, yakin menang di Jakarta. Gimana? Kemarin udah saling sikat, sekarang kok keberlanjutan. Nggak paten lah kalau kayak gitulah. Kaisang Cagup, sikat tuh. Yang di Kim jangan ajak yang di luar Kim, biar sekalian. Itu baru paten habis-habisan. Yuk, ya kalau relawan mah sudahlah. Oke, guys. Jadi jawaban Anies menohok saat dirinya ditanya jika dipasangkan dengan Kaisang di Pilkada Jakarta, guys. Anies malah mengungkit soal putusan MA soal batas usia calon kepala daerah. Pilkada mestinya tak diubah di tengah jalan. Anies menilai perubahan aturan tersebut hanya untuk pihak tertentu. Anies menilai seharusnya peraturan yang ada dapat ditaati dan diikuti oleh seluruh pihak. Ia menyayangkan adanya perubahan aturan yang dinilai hanya untuk keuntungan pihak tertentu, guys. By the way, baru-baru ini Kaisang Pangarep tiba-tiba juga memberikan kode sinyal yang tak akan berduet dengan Anies Baswedan Pilkada 2024, guys. Ia mengatakan bahwa dirinya dan Anies berbeda. Partai PKB pun sempat heran dengan Kaisang Pangarep yang kini bilang berbeda dengan Anies. Padahal sebelumnya ia pernah mengatakan ingin berduet. Pernyataan itu keluar setelah sebelum Kaisang sempat merespons positif kansnya berduet dengan Anies. Awak media pun menghujani Kaisang, menanyakan arti dari perbedaan yang ia maksud. Namun ia memilih menutup sesi wawancara dan meninggalkan lokasi, guys. Merespon hal itu, Anies pun mengaku tak masalah dengan sikap Kaisang tersebut. Ia mengaku menghormati setiap pandangan yang muncul, termasuk pandangan Kaisang. Jadi mungkin itu, guys, yang mungkin baru-baru ini yang beritanya agak menghangat, ya, soal Kaisang dan Anies. Jadi bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys ya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.